Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol bareng Koor Prodi. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan Koor Prodi yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya, kenalin aku Fikri, mahasiswa dari FBS tentunya. Hari ini kita akan membahas seputar prodi-prodi yang ada di FBS dan tentunya kita akan mengundang sumbernya secara langsung gitu ya teman-teman, yaitu Koor Prodinya. Hari ini kita akan membahas seputar Prodi S1 Pendidikan Sendera Tasik, dan hari ini kita sudah bersama Koor Prodinya langsung. Kita sudah bersama Bapak Dr. Welly Suryandoko. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah hari ini sangat bahagia karena dapat arisan. Alhamdulillah dapat arisan gitu. Ya, saya juga sangat senang sekali di sini ya sudah bertemu dengan Koor Prodi S1 Pendidikan Sendera Tasik secara langsung. Oke, jadi hari ini Bapak kita akan membahas seputar Prodi S1 Pendidikan Sendera Tasik serta menjawab pertanyaan teman-teman yang masih penasaran nih dengan Prodi S1 Pendidikan Sendera Tasik ini. Langsung saja nih Bapak untuk pertanyaan pertama. Mungkin ini banyak ditanyakan juga oleh teman-teman seputar lulusan dari S1 Pendidikan Sendera Tasik itu nanti bisa bekerja di bidang mana aja sih Bapak? Ya, baik Mas. Sebelum saya menjawab soal itu, ini banyak di masyarakat itu bertanya-tanya, itu prodi Pendidikan Sendera Tasik itu prodi apa toh? Nah, jadi prodi Pendidikan Sendera Tasik itu pendidikan seni, drama, tari dan musik. Nah, ini supaya masyarakat tahu bahwa di prodi itu ya mempelajari pendidikan, ya mempelajari seni drama, seni tari, kemudian seni musik. Nah, apa kemudian keunggulannya? Yang ditanyakan tadi keunggulannya ya. Apa keunggulannya dari prodi Pendidikan Sendera Tasik ini? Jadi keunggulannya prodi Pendidikan Sendera Tasik ini yaitu tadi yang pertama mempelajari 3 bidang atau 4 bidang, bahkan ada pendidikan ya seni drama itu sendiri atau seni teater, seni musik dan juga seni tari. Tetapi ada keunggulannya yang paling kuat adalah berbasis kearifan lokal Jawa Timur. Nah, itu yang menjadi keunggulan yang kuat di program studi Pendidikan Sendera Tasik yang kita cintai ini. Begitu, Mas. Oke, baik. Kemudian tadi yang kita pelajari nanti ada seni teater, seni musik dan tentunya seni tari. Dan tentunya berbasis kearifan lokal Bapak. Kemudian pertanyaan saya tadi mengenai profil lulusan Bapak. Jadi setelah teman-teman mahasiswa lulus dari S1 Pendidikan Sendera Tasik itu nanti bisa terserap di bidang mana saja? Jadi profil lulusan kita itu tentu ada 3 selain tadi keunggulan ya. Jadi ada 3. Yang pertama sebagai pendidik ya, pendidik seni atau bisa sebagai guru atau nanti lanjut lagi kuliah S2 jadi dosen, prinsipnya jadi pendidik. Kemudian yang kedua adalah sebagai pengembang seni. Nah, pengembang seni itu dia sebagai seorang kreator seni yang mampu memaksimalkan dirinya pada bidang-bidang yang dia pilih. Bisa jadi ada satu bidang yang dia pilih di seni teater, kemudian dia fokus menjadi pengembang seni pada seni teater itu, atau seni tari atau seni musik. Yang ketiga adalah wirausahawan seni atau entrepreneur begitu. Nah, ini penting karena anak-anak kami di Prodi Pendidikan Sendera Tasik itu atau Prodi Pendidikan Seni, Drama, Tari dan Musik itu banyak yang sudah hidup di sanggar sebelumnya. Jadi di rumah itu sudah punya sanggar, tinggalan orang tua atau bahkan masih berkembang dengan orang tuanya, sehingga itu perlu dimaksimalkan sebagai salah satu bentuk wirausaha yang nanti bisa dimaksimalkan untuk income generatingnya dia dan juga barangkali keluarga atau juga kelompoknya yang terlibat, person-person yang terlibat di dalam komunitas yang dimiliki itu. Nah, sehingga 3 komponen profil lulusan kita ini yang menjadi bagian yang penting untuk dimaksimalkan dari Prodi Pendidikan Sendera Tasik. Gitu. Oke, baik begitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu bingung gitu ya nanti lulusan Pendidikan Sendera Tasik menjadi apa. Jadi ada 3 tadi nih Bapak untuk profil lulusan, bisa menjadi seorang pendidik, bisa menjadi guru atau dosen, bisa juga menjadi pengembang seni atau kreator
bisa juga menjadi wirausahawan seni Bapak atau entrepreneur dan tentunya itu juga sebagai langkah kita untuk melestarikan budaya kita gitu Bapak. Oke, mungkin kemudian bisa diceritakan mungkin Bapak mengenai prestasi-prestasi yang diraih oleh Civitas Akademika di S1 Pendidikan Sendera Tasik. Iya, jadi Prodi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik atau Pendidikan Sendera Tasik ini sudah banyak mendapatkan prestasi-prestasi. Lebih-lebih kalau kita lihat dari prestasi mahasiswa itu banyak prestasi-prestasi internasional dan juga prestasi nasional. Di teater, nah ini kebetulan di kami itu selain ada kegiatan akademik gitu ya, ada kegiatan non akademik. Tapi kegiatan non akademiknya pun itu masih fokus pada 3 bidang itu. Ada seni teater atau seni drama, itu anak-anak punya KKM, ya, kelompok kegiatan mahasiswa Sendera Tasik. Jadi ada teater Sendera Tasik, kemudian Pantomime Education Center, terus ada teater tradisional atau status namanya seni tradisional Arek Surabaya atau Arek Unesa Surabaya, namanya disingkat status. Nah itu terkait dengan teater tradisional. Kemudian ada KKM tari, seni tari. Terus ada KKM keroncong, ada KKM karawitan yang dimiliki oleh program studi pendidikan Sendera Tasik. Nah itu yang akhirnya dari perkuliahan kemudian dimaksimalkan di KKM. Akhirnya lebih maksimal lagi mereka unjuk kebolehan mengikuti kegiatan-kegiatan festival baik itu skala internasional, nasional maupun yang regional Jawa Timur. Dan rata-rata mahasiswa kami itu tidak luput dari 3 besar. Ya, terakhir kemarin anak-anak kami juara 1 di Surabaya itu yang regional, juara tari, program kegiatannya I4T. Kemudian di Petra kemarin juara tari nasional, juara 1 yang baru-baru itu ya. Kemudian juara monolog ya, nasional. Kemudian itu yang mahasiswa kami dari KKM Teater Sendera Tasik tadi, Mbak Aura itu namanya, itu juara 1 monolog Mas. Nah terus kemudian kegiatan-kegiatan yang juara internasional 2024 kemarin ada juara tari internasional yang dilakukan oleh 3 mahasiswi kami yang magang. Ada Diajeng, Namira sama Eva, itu juara internasional tari sak dunia di situ. Wow. Itu di Filipina. Terus ada juga teater, itu juga juara sedunia, bahkan juga juara umum dan aktor terbaik di Maroko waktu itu. Insyaallah. Nah itu anak-anak kami itu luar biasa ya. Jadi tentu selain kerja keras dari mahasiswa ya, dosen-dosen kami yang sangat militan mendampingi saat proses latihan, memberikan masukan, memberikan arahan sehingga anak-anak kami itu menemukan esensi dan kualitas dari proses yang dia sudah lakukan selama berbulan-bulan begitu. Nah itu sebagian kecil yang saya sebutkan. Kalau nanti disebutkan banyak sekali. Maka ini kesempatan bagi adik-adik barangkali yang masih duduk di sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, nah itu sangat memungkinkan untuk menyalurkan kreativitasnya dan memilih prodi pendidikan seni drama tari dan musik ini. Gitu Mas. Ya, baik, luar biasa sekali atau untuk prestasinya sangat banyak sekali, sangat berjibun. Jadi buat teman-teman yang masih meragukan pendidikan S1 Pendidikan Sendera Tasik, prestasinya sudah luar biasa. Buat teman-teman yang ngejar prestasi juga bisa banget ya Pak untuk join di Pendidikan Sendera Tasik. Oke, mungkin terakhir Bapak closing statement mungkin buat teman-teman yang masih bingung, masih bimbang buat join S1 Pendidikan Sendera Tasik, mungkin Bapak ada sepatah 2 kata atau mungkin ajakan buat teman-teman untuk join. Baik. Tadi selain prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa, juga dosen-dosen kami itu juga banyak prestasi yang dimiliki. Ya, ada dosen kami yang memiliki prestasi sebagai peneliti terbaik, kemudian seniman yang memang sudah punya kapabilitas secara nasional ataupun internasional ya. Ada seorang dramaturg misalnya.
kritikus drama dan juga seorang peneliti teater tradisional, ada yang ahli di bidang seni peran, penyutradaraan, sosiologi tari, kritik tari, kemudian koreografi dan musik juga ada yang punya kekuatan kemahiran di karawitan, kemudian keroncong, ensemble dan lain sebagainya. Dosen-dosen kami itu punya keterampilan di bidang seni yang sudah sangat kompleks. Kemudian ada juga dosen-dosen yang punya selain basic dari seninya tadi juga ini Mas pendidikannya juga luar biasa begitu. Nah, di kami ada 2 profesor, kemudian 12 doktor, kemudian selebihnya S2 yang ada juga sudah sedang studi S3. Nah, ini moga-moga nanti semuanya dosen kami sudah doktor semua, kemudian nanti nyusul yang sudah doktor ke profesor. Nah, itu yang terpenting. Maka yang membanggakan adalah adik-adik semua nanti yang akan memilih begitu ya. Prodi apa yang kemudian bisa memaksimalkan kreativitas saya, bisa memaksimalkan daya imajinasi saya, keterampilan saya untuk bernyanyi, berakting, bermusik. Di sini tempatnya, di program studi pendidikan seni, drama, tari dan musik, karena ini rumah bagi para siswa-siswi yang tentu memiliki kreativitas, yang tentu memiliki kepedulian terhadap seni tradisional, ya tidak hanya kepedulian, cinta, bahkan juga sebagai pelaku gitu Mas, sehingga bisa dimaksimalkan di prodi yang kita cintai ini. Maka satu, orang tua, guru dan juga adik-adik semua yang ada di sekolah, mari berbondong-bondong datang ke prodi pendidikan Sentra Tasik untuk daftar kemudian atau memilih sebagai jalan hidup, karena barangkali masa depan Anda semua, masa depan adik-adik semua ada di program studi pendidikan Sentra Tasik. Itu. Terima kasih Mas. Oke, baik. Terima kasih ya atas closingnya yang luar biasa dari Pak Welly selaku Koor Prodi S1 Pendidikan Sentra Tasik. Dan itu tadi ya teman-teman, tidak perlu ragu lagi karena setiap dosennya juga semuanya expert di bidangnya gitu Pak. Dan itu tadi ya teman-teman untuk pendidikan Sentra Tasik. Dan tak terasa kita sudah di penghujung podcast. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Welly sudah meluangkan waktu dan juga memberikan penjelasan seputar prodi S1 Pendidikan Sentra Tasik. Semoga podcast hari ini bisa menambah wawasan dan menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai prodi S1 Pendidikan Sentra Tasik. Akhir kata, saya Fikri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.